Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qala, dia berkata lin Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berwasiatlah engkau kepadaku. Qala, bersabda baginda Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah. Faradada, maka baginda Nabi mengulang-ulang miraran berkali-kali. Qala, beliau berkata, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Jadi kenapa kok dilarang marah? Karena marah ini meninggalkan sifat rifq, meninggalkan sifat lembut, meninggalkan sifat kehati-hatian, al-anah, dalon-dalon, gitu. Ditinggalkan semuanya. Sehingga ketika orang itu marah, itu pun juga, akal pun juga tidak sempurna pada waktu itu. Bisa jadi akan berbuat perkara-perkara yang akan menjadi penyesalan nanti setelahnya. Karena dia marah habis-habisan sama istrinya, saking marahnya istrinya diceraikan. Nah, akhirnya dia jadi menyesal. Karena marah sama kucingnya, akhirnya kucingnya dipukul sampai mati. Ada cerita orang kuno dulu itu membuat cerita. Jadi dia ini mempunyai seekor kucing dan mempunyai seekor bayi. Kok seekor bayi? Anak bayi. Bayi kan nggak ada ekornya, kalau kucing kan ada ekornya. Ini yang dihitung ya apanya itu kalau nggak ada ekornya, kepalanya ya. Jadi anak bayi. Dia pulang kerja, begitu sampai pulang kerja itu langsung dia dapati kucing dia itu berlepotan darah mulutnya itu. Maka dia langsung suudzon, maka kucing itu langsung dipukul sampai mati. Dia suudzon, dikira kucing itu memakan bayi dia. Begitu dia masuk rumah, ternyata bayinya masih selamat, dan di dekat bayi itu ada ular. Yang ularnya itu mati. Ularnya itu mati, lehernya itu putus. Maka si orang itu tanya sama istrinya, apa yang terjadi di rumah ini? Ini loh, ada ular yang mau menggigit anakmu, tetapi kucing kita ini malah menyelamatkan anakmu itu. Dibunuhlah ular ini, diputus lehernya. Jadi gara-gara dia itu marah, akhirnya jadi menyesal seumur hidup. Hewan yang sudah setia menemani dia dan menolong dia malah dibunuh. Ini kucing kadang-kadang ini juga berlaku pada teman. Teman yang hari-hari itu berbuat baik kepada kamu, gara-gara ada satu laporan atau kamu melihat sesuatu yang membuat kamu suudzon, maka kamu marah sama dia, kamu usir temanmu. Akhirnya jadi penyesalan seumur hidup juga. Rawahul Bukhari. Jadi marah itu jangan betul-betul merugikan marah itu. Maka orang itu yang diantara sifatnya Allah SWT ada halim. Halim itu yang tidak marah-marah, sabar, tidak mudah marah. Ya, sifatnya Nabi Ibrahim gitu, la'awwahun halim. Nah, sifat Nabi Ibrahim banyak berdoa kepada Allah dan penyabar, tidak mudah marah. Kecuali ini urusan agama loh ya. Kalau urusan agama dirusak di depan matamu, ini kamu malah marah yang benar itu. Urusan agama itu marah. Tapi kalau yang selain
Urusan agama hati-hati. Jangan sampai marah yang menyebabkan kamu menyesal. Kalau urusan agama dirusak, kamu diem saja. Ini orang ini halim. Ya, halim kayak khimar. Kalau agama dirusak di depan kamu, kok kamu itu nggak marah, itu ya khimar namanya itu. Sama haknya tapi beda akhirnya. Halim sama khimar. Makanya hati-hati itu. Wa Nabi Ya'la dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, Sa'ad bin Aus radhiyallahu ta'ala an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallah sungguhnya Allah kataba telah menulis al-ihsana kebaikan ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maksudnya kata penulis itu menentukan, mewajibkan berbuat baik ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, bila mana kalian membunuh, fa ahsinu maka bunuhlah al-qitlata pembunuhanmu. Ya, kalau membunuh itu dan bunuh yang baik. Bunuh cecak dikasih tembakau biar tersiksa sak mati ini katanya. Loh, itu nanti buru-buru dapat pahala malah dapat dosa nanti akhirnya. Nah, makanya orang yang membunuh cecak itu paling banyak dapat pahalanya bila mana sekali mati, lah itu malah yang paling banyak pahalanya. Yang 2 kali pukulan baru mati, di bawahnya lagi. 3 kali, di bawahnya lagi. Menyiksa dosa. Nah, gitu. Wa idza dzabhtum, bila mana kalian menyembelih, fa asinu maka berbuat baiklah adzibhata penyembelihanmu. Gimana cara berbuat baik? Ini diteruskan wal yuhidda, dan supaya menajamkan ahadukum salah satu kalian yang menyembelih safaratahu pisaunya, wal yurih, dan supaya mengistirahatkan dzabihatahu binatang sembelihannya, rawahu Muslim. Orang itu kalau menyembelih itu pisaunya diasah itu yang sampai tajam sehingga sampai enggak terasa nanti hewan itu disembelih. Nah, tahu-tahu sampai akhirat gitu. Nah, dan kemudian kalau sudah disembelih jangan langsung dikuliti, masih hidup-hidup itu belum mati dikuliti. Nah, ini enggak boleh. Ini namanya akhlak yang buruk yang seperti itu. Biarkan dulu sampai mati, benar-benar sudah dingin, nah itu baru dikuliti. Soalnya, jadi Islam ini masya Allah indah. Menyembelihnya saja loh itu indah. Apalagi berbuat baiknya, lemah lembutnya. Wa ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ma khuyira, tidak disuruh milih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni, di antara 2 perkara, qattu sama sekali, illa akhadha, kecuali beliau akan mengambil aisarahuma, paling mudahnya amrain atau paling sedikitnya, malam yakun, selagi tidak ada perkara itu isman dosa, fa in kana, maka bila mana perkara itu adanya perkara itu isman dosa, karena maka adalah baginda Nabi adan nasi, paling jauhnya manusia, minhu, dari dosa. Amang tak kemudian baginda Nabi tidak membalas satu perbuatan dendam, tidak membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, untuk membalaskan dirinya fi syai'in, di dalam sesuatu, qattu, sama sekali. Jadi kalau baginda Nabi itu yang diserang itu dirinya, maka beliau itu enggak membalas untuk dirinya, itu enggak. Illa antun tahaka, kecuali kalau dirusak hurmatullahi, hurmah ya Allah, perkara yang diharamkan Allah atau yang dimuliakan Allah. Fayang takimu maka baginda Nabi akan membalas lillahi, karena Allah Ta'ala, muttafaqun alaih.
Jadi kalau urusan agama, ya baginda Nabi itu langsung dia akan bertindak. Tapi kalau urusan hanya untuk membela diri, baginda Nabi tidak bertindak, biarkan aja, membela diri. Makanya di orang-orang munafikin yang ada di Madinah itu yang suka menjelek-jelekan baginda Nabi, menghina baginda Nabi itu ya dibiarkan aja sama baginda Nabi. Bahkan Sayyidina Umar ketika minta izin baginda Nabi, bagaimana kalau mereka tak sembelih saja itu baginda Nabi. Oh ya jangan, biarkan aja. Nanti orang-orang malah ngatakan, ini bagaimana ini Muhammad ini kok nyembelih temennya sendiri. Kan mereka ngaku temanku juga. Orang munafikin itu kan ngaku temennya baginda Nabi. Kalau di depan orang, tapi kalau di belakang orang itu jadi musuh. Wa an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abdullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, tidakkah aku memberi kabar kepada kalian biman dengan orang yahrumu yang dia ini haram ala nari atas neraka, atau biman atau orang tahrumu yang haram alaihi kepadanya an-naru neraka. Tahrumu haram neraka itu ala kulli qaribin atas setiap orang yang dekat dengan manusia, dengan orang-orang Islam maksudnya, yaitu dengan kelembutannya, dengan wajahnya yang berseri-seri ketika bertemu, dengan muasyarahnya dengan sesama orang Islam. Hayyinin layyinin, hayyinin yang hayyinin layyinin sahlin. Ini sebetulnya ini hampir sama saja. Hayyinin yang mudah, layyinin yang lembut, sahlin yang mudah juga. Ini ada sebagian ulama mengatakan ya kata-kata itu untuk mengatakan sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudahan orangnya. Entengan itu cara orang Jawa itu entengan, mudah. Ada yang mengatakan hayyinin layyinin. Itu hayyin itu maknanya adalah tenang, menjaga keperwiraan, kemudian mudahan. Al-sahl itu mudah di dalam, entengan di dalam membantu orang Islam, membantu orang lain. Sahal itu maknanya mudah di dalam membantu orang lain. Kalau hayyin, diri dia itu mudah. Sahal itu mudah di dalam membantu orang lain, menunaikan hajat-hajat orang lain. Ini jual beli. Setelah jual beli, yang membeli nggak terima dikembalikan, nggak sedih, tak kembalikan. Oh ya nggak apa-apa, ini duitmu, kembalikan. Nah, mudahan. Dibeli, habis dibeli, dikendarai, wah, terus rasanya nggak enak, ya nggak apa-apa. Jual permen, udah dimut, rasanya nggak enak. Ini tak kembalikan, ya nggak masalah, PN juga nggak masalah. Itu orang yang mudahan itu begitu. Jadi orang mudah itu seneng, neraka itu nggak doyan, atau nggak bisa makan, itu nggak bisa. Dia nggak bisa masuk neraka, dan neraka juga nggak doyan orang yang seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma afir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asir sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.